Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritila Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada kesempatan ini, perkenankan saya menyampaikan satu informasi penting, yaitu mengenai mekanisme penataan honorer sesuai dengan surat edaran Menpan RB terbaru. Nah, di sini ditegaskan dengan surat edaran Menpan RB terbaru ini, katanya honorer siap-siap. Bapak Ibu, sebelum masuk pada materinya, bagi Bapak Ibu yang baru menemukan video melalui channel ini, jangan lupa untuk selalu like dan subscribe, share dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Sebagaimana mekanisme penataan tenaga honorer 2022 sesuai surat edaran Menpan RB terbaru, ini khusus bagi non-ASN dalam instansi pemerintah, katanya siap untuk dihapus. Sesuai surat edaran Menpan RB nomor B-185-M.SM.02.03/2022, instansi pemerintah wajib mendata semua tenaga non-ASN dan akan dilanjutkan dengan mekanisme penataan tenaga honorer 2022. Mekanisme penataan terhadap tenaga honorer 2022 ini dibuat sedemikian rupa karena mengingat non-ASN atau non-PNS dalam lingkungan instansi pemerintah akan dihapus pada bulan November 2023 mendatang. Oleh karena itu, penting untuk melakukan reformasi birokrasi karena pada dasarnya banyak persoalan kebijakan dengan kehadiran tenaga non-ASN, walaupun di samping kehadirannya sangat membantu ASN dalam menjalankan tugas birokrasi. Dalam sebuah surat edaran tersebut yang dikeluarkan pada 22 Juli 2022, menegaskan untuk mendata semua tenaga honorer di masing-masing daerah pada instansi pemerintah. Nah, pendataan itu sekarang bukan tanpa alasan, tetapi sebab saat mengingat tahun depan rekrutmen tenaga honorer akan dihapus. Nah, dengan dihapusnya ini ke depan, maka untuk saat ini tenaga honorer itu perlu didata dan dilakukan pemetaan terhadap pendataan tenaga honorer tersebut. Lantas bagaimana dengan nasib mereka jika saat ini pemerintah hanya berdiam diri saja? Ikuti terus informasinya Bapak Ibu. Oleh karena itu, bagi honorer yang telah bekerja di instansi pemerintah selama 5 tahun, maka akan diangkat menjadi P3K 2022 ini. Namun, bagi yang belum memenuhi persyaratan di atas, masih bisa mengikuti seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang dibuka tahun ini. Berarti dengan masa kerja 5 tahun ke atas, ini sudah tenang karena memang langsung diangkat menjadi ASN P3K. Bagaimana mekanisme penataan tenaga honorer 2022 sesuai surat edaran Menpan RB nomor B-185-M.SM.0203/2022? Berikut ada mekanisme penataannya, yaitu penataan tenaga honorer 2022. Pertama, melakukan pemetaan pegawai non-ASN di lingkungan instansi masing-masing, dan bagi yang memenuhi syarat dapat diikutsertakan atau diberikan kesempatan mengikuti seleksi calon ASN maupun P3K. Yang kedua, menghapuskan jenis kepegawaian selain PNS dan P3K di lingkungan instansi masing-masing dan tidak melakukan perekrutan pegawai non-ASN lagi. Yang ketiga, dalam hal instansi pemerintah membutuhkan tenaga lain seperti pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan pengamanan dapat dilakukan melalui tenaga ahli daya atau outsourcing oleh pihak ketiga dan status ahli daya tersebut bukan merupakan tenaga honorer pada instansi yang bersangkutan. Poin keempat tentang mekanisme ini yaitu menyusun langkah strategis penyelesaian pegawai non-ASN yang tidak memenuhi syarat dan tidak lulus seleksi calon PNS maupun calon P3K sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum batas waktu tanggal 28 November 2023 ke depan. Poin kelima, bagi pejabat pembina kepegawaian yang tidak mengindahkan amanat sebagaimana tersebut di atas dan tetap mengangkat pegawai non-ASN akan diberikan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat menjadi bagian dari objek dari temuan pemeriksaan bagi pengawas internal maupun eksternal pemerintah. Mengingat tahun depan tenaga honorer akan dihapuskan, maka pemerintah mengambil langkah tepat
untuk mengurus nasib mereka nantinya ke depan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah terdiri dari dua jenis kepegawaian, yaitu PNS dan P3K. Namun, di samping itu juga, apabila instansi pemerintah membutuhkan tenaga lain seperti pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan keamanan dapat dilakukan melalui tenaga ahli daya oleh pihak ketiga, dan status mereka bukanlah tenaga honorer. Berikut tahapan yang harus ditempuh PPK dalam pemetaan tenaga honorer. Pertama, melakukan inventarisasi data pegawai non-ASN atau honorer sesuai dengan ketentuan dan menyampaikan data dimaksud ke Badan Kepegawaian Negara atau BKN paling lambat 30 September 2022. Yang kedua, penyampaian data honorer harus disertai dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM yang ditandatangani oleh PPK. Poin ketiga, perekaman data honorer harus menggunakan aplikasi yang telah disiapkan BKN. Dan keempat, bagi PPK yang tidak menyampaikan data pegawai non-ASN sebagaimana tersebut pada huruf A, B, dan C, dianggap dan dinyatakan tidak memiliki honorer. Kelima, selanjutnya untuk kelancaran pemetaan data honorer, agar para PPK berkoordinasi dengan BKN dalam pelaksanaannya. Itulah mekanisme penataan tenaga honorer 2022 sesuai surat edaran Menpan RB terbaru bagi non-ASN dalam instansi pemerintah. Siap untuk dihapus. Demikian mekanismenya Bapak Ibu tentang penghapusan honorer dan juga dengan penataan tenaga honorer yang sedang dilakukan oleh pemerintah sampai batas waktu 30 September 2022 ini. Demikian informasinya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.